Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu ala rasulillahi Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk membimbing manusia bagaimana cara menapaki hidup dari berbagai sisi. Salah satunya misalnya kita melihat bagaimana cara Allah membimbing orang Quraisy agar menapaki hidup dengan baik. Kita ambil surah Quraisy, bagaimana konsepnya. Ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, li'ilafi Quraisy. Adalah merupakan tradisi warga masyarakat Quraisy. Ibnu Katsir dalam tafsir Qur'anil Azim ketika menafsirkan ayat ini, salah satunya beliau menukil sebuah riwayat bahwa ketika Nabiullah Muhammad SAW mendapatkan ayat ini, ya, beliau memberi komentar, waihakum ya ma'syara Quraisy, celaka Anda semua wahai warga Quraisy. Ini oleh Rasul diungkapkan 3 kali sehingga para sahabat bertanya, penasaran mungkin ya, wahai Rasul, kenapa warga Quraisy celaka? Rasul menjawab, ila fihim rihlatas syita waswaif. Warga Quraisy itu celaka ketika musim dingin dan musim panas mereka manfaatkan untuk rihlah. Jadi ketika musim dingin mereka rihlah dari Mekah ke Yaman. Kalau musim panas dari Mekah ke Syria. Untuk apa mereka melakukan rihlah? Adalah untuk berniaga, untuk bisnis, untuk mencari nafkah. Lalu para sahabat bertanya lagi, agar mereka tidak celaka, mereka harus bagaimana? Rasul menjawab, falya'budu rabb hadzal bait. Hendaklah mereka menghambakan diri, mengabdikan diri kepada Rabb yang memiliki Ka'bah ini. Nah, dari sini kita melihat ada 2 tema besar. Yang pertama, tema yang menggambarkan masyarakat yang celaka. Yang kedua, bagaimana seharusnya agar tidak celaka. Mungkin kita orang yang ada di Indonesia dengan otak nakalnya kita mengatakan, kalau Rasul memvonis celaka bagi warga Quraisy, sampai turun surah Quraisy itu. Toh kita bukan warga Quraisy, artinya tidak termasuk orang yang celaka. Apa seperti itu? Apa gunanya surah Quraisy buat kita yang bukan warga Quraisy? Dalam hal ini Quran adalah hudal linnas, petunjuk untuk semua umat manusia. Sehingga meskipun ayatnya spesifik hanya menerangkan orang Quraisy saja, suku Quraisy saja, tapi meski ada inti ajaran yang harus diberlaku umumkan untuk semua umat manusia. Dalam bahasa Arab ada uslub, ya. Quran sering menggunakan uslub. Uslub itu bahasa Indonesianya gaya bahasa. Seperti misalnya kita katakan ada uslub zikrul ba'di wal muradu bihil kullu. Menyebut sebagian padahal yang dikehendaki semuanya. Nah, gaya bahasa seperti ini biasa kita pakai. Misalnya, mana fulan ini sudah 3 hari tidak nongol batang hidungnya di masjid. Fulan 3 hari tidak nongol batang hidungnya di masjid. Batang hidung adalah sebagian tubuh. Itu yang disebutkan. Tetapi yang dikehendaki bukan batang hidungnya yang datang ke masjid, tapi seluruh tubuhnya. Itu namanya menyebut sebagian, yang dikehendaki keseluruhan. Kita sering berdoa begini. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku kepada zat yang mencipta langit dan bumi. Ya. Lutut bukan wajah, tangan bukan wajah, dada bukan wajah. Yang disebut hanya wajah. Tetapi ketika sholat,
Yang menghadap kepada Allah bukan hanya wajah, tapi seluruh tubuh kita. Dan hati kita menghadap pada Allah. Artinya itulah yang disebut dengan uslub, menyebut sebagian tapi yang dikehendaki keseluruhan. Li'ila fi Quraisy, yang diterangkan oleh Allah adalah bagaimana orang Quraisy mencari nafkah. Tapi tentu yang dikehendaki bukan hanya orang Quraisy saja yang kerjanya cari nafkah. Semua manusia di planet bumi juga mencari nafkah, baik musim dingin ataupun musim panas. Pak guru, rihlah dari rumah ke sekolah untuk mendapat gaji bulanan. Nelayan, rihlah dari rumah ke laut untuk mendapat hasil tangkapan. Petani, rihlah dari rumah ke sawah untuk mendapatkan hasil panen. Nah, ketika sepanjang tahun, sepanjang hidup hanya digunakan mencari nafkah melulu seperti itu, itulah yang disebut dengan orang yang celaka. Kenapa celaka? Belum ada nilai lebihnya sebagai manusia, masih sama dengan makhluk yang lain seperti hewan. Ya, orang-orang Arab mengatakan al-insanu hayawanun natik. Jadi manusia itu hewan tapi bisa berpikir. Artinya pada diri manusia itu ada tuntutan-tuntutan hewani. Katakanlah tuntutan hewani ada dua. Yang pertama ghorizatul baqa, tuntutan untuk bertahan hidup. Yang kedua ghorizatun nasal, tuntutan untuk berkembang biak, berketurunan. Ya. Untuk bertahan hidup, kambing cari makan, kucing cari makan, ayam cari makan, kita cari nafkah, sama. Tuntutan berketurunan, kambing kawin, ayam kawin, kita nikah, sama. Lalu burung juga seperti itu. Di sarangnya suami istri ya bau-membau membesarkan anaknya. Setelah burung dewasa dan bisa terbang dilepas. Ketika kita suami istri juga membesarkan anak-anak, begitu dewasa dilepas, sama. Apa bedanya dengan burung? Jadi ketika kita mencari nafkah dalam rangka untuk dua hal tadi, bertahan hidup dan bisa agar spesies tidak punah, berketurunan, maka kita masih sama dengan mereka. Balhum adol, bahkan lebih rendah. Apa makna lebih rendah? Katakanlah burung tidak selingkuh, kita kadang ada yang selingkuh, itu lebih rendah. Ayam yang suaminya tidak bertanggung jawab, dia single parent tapi tidak pernah ada ayam yang aborsi. Manusia ada yang aborsi, itu namanya lebih rendah. Maka apa yang membedakan? Yang membedakan adalah falyabudu robba hadzal bait, beribadah, itu yang membedakan. Falyabudu robb, ibadah pada Rob itu sifatnya keniscayaan atau aksiomatik. Ya. Ibadah itu inti dasarnya adalah kepatuhan. Rob itu kepemeliharaan. Ketika kita melihara ayam dengan penuh kasih, maka ketika kita panggil ker, ayam pun patuh akan datang. Kita pelihara kucing dengan penuh kasih, kita panggil, kucing juga datang. Begitupun monyet, begitupun anjing, kuda, dan lain sebagainya. Hewan-hewan kalau kita pelihara, dia akan menunjukkan kepatuhannya. Nah, kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan siapkan bumi, siapkan segalanya. Loh, kalau Allah memanggil kepada kita, Allah Akbar untuk kita menghadap padanya, lalu kita tidak mematuhinya, maka mereka lebih hina dibanding hewan-hewan sekalipun yang ketika dipelihara akan menunjukkan kepatuhannya. Alladzi at'amahu min ju' wa amanahu min khauf. Allah itulah yang memelihara kita dengan penuh kasih, dengan memberi makan ketika kita lapar, menyiapkan semuanya di alam dunia ini, ya. Wa amanahu min khauf, dia memberi rasa aman dari ketakutan, artinya menurunkan Al-Qur'an untuk mengantar kita menjadi orang beriman. Ketika beriman kita menjadi aman dari rasa takut. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang yang beriman tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, maka itulah orang yang aman dan itulah orang yang dapat hidayah. Semoga kita bisa manfaatkan seluruh yang Allah berikan pada kita, rihlah kita, hasil kerja kita, baik berupa kekayaan ataupun kekuasaan dalam rangka falyabudu, dalam rangka kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.